Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu soal berkaitan dengan energi pada gerak vertikal. Nah, dalam soal kali ini nanti kita akan menggunakan ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ini saya tulis di sini ya. HKM saya buatnya. Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku EM awal sama dengan EM akhir, di mana energi mekanik itu nilainya akan sama terus di setiap titik, atau energi gerak akan sama terus jika gaya yang bekerja adalah gaya konservatif. Artinya tidak ada gaya luar yang menghambat. Contoh, kalau ada gaya gesek, energi yang awalnya bisa dipakai buat gerak lama-lama akan habis karena dipakai oleh gaya gesek kan gitu. Nah, tapi dalam hukum kekekalan energi mekanik kita selalu menganggap bahwa tidak ada gaya luar yang menghambat. Begitu ya. Oke, jadi kita langsung aja nih. Ini kita baca soalnya bareng-bareng dulu ya. Jadi Bima itu ingin melemparkan sebuah buku bermassa 500 gram vertikal ke atas kepada Anto yang sedang berada di atas gedung yang tingginya adalah 6 meter dari permukaan tanah. Katanya ketinggian tangan Bima saat melempar itu adalah 1 meter di atas permukaan tanah. Pertanyaannya adalah berapa sih kecepatan minimal yang harus Bima lakukan biar bisa diterima sama Anto nih punya. Kayak gitu. Nah, kalau kamu masih ingat soal ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di materi gerak lurus ya. Khususnya untuk gerak vertikal atau gerak lurus berubah beraturan yang gerak vertikal ke atas itu nanti teman-teman bisa bandingkan jawabannya jika kamu menggunakan rumus di gerak vertikal atau gerak lurus. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Oke, jadi di sini saya gambarkan dulu. Kita harus bisa menggambarkan kejadiannya. Oke. Nah, jadi di sini ceritanya di atas itu ada siapa yang di atas? Anto ya. Ini ada Anto, kemudian di bawah ini ada Bima. Ini ada Bima. Nah, katanya Bima itu pengen ngelempar buku yang masanya ada 500 gram pada Anto ya, dengan kecepatan awal V, dan kondisinya adalah tangan Bima itu, saya simbolkan sebagai H0, ketinggian awal tangannya itu adalah 1 meter di atas permukaan tanah, dan Anto itu posisinya 6 meter di atas permukaan. Jadi jelas ya, buku yang bergerak itu awalnya ada di mana, akhirnya ada di mana. Nah, di sini saya buat bahwa ini adalah sebagai titik awal. Kemudian di sini adalah titik akhir. Nah, karena namanya Bima dan Anto, awalnya kita sebut B, akhirnya kita sebut A ya. Itu jadi, udah sih langsung aja. Ini energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B. Nah, ingat energi mekanik rumusnya apa coba? Energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, jadi jangan sampai lupa sih. Nah, biar tidak ketukar EMA, ini berarti nanti ada EPA ditambah EKA, EPB ditambah EKB. Kayak gitu. Nah, untuk rumus energi potensial, jangan lupa ini berarti MGH, rumus energi kinetik, setengah MV kuadrat, sama dengan rumus energi potensial lagi, MGH ditambah energi kinetik ya, setengah MV kuadrat. Nah, ini saya kasih simbolnya, hanya ketinggian di A, V-nya kecepatan di A, hanya ketinggian di B, V-nya kecepatan di B. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecepatan pelemparan minimum, ini kan artinya kecepatan awal minimal bukunya tuh nyampe. Ya gitu, minimal dia nyampe sini, kemudian berhenti gak apa-apa. Maka kita bisa katakan bahwa di sini bukunya tuh anggapannya berhenti nih.
Gitu. Jadi di sini kita kasih VA ya, sorry. VA-nya itu sama dengan 0. Ya, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti kita buat di sini, ini nilainya 0, maka ini nggak usah dihitung lagi karena 0 kan. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kamu lihat juga di semua ruas itu ada besaran yang bisa kita coret, kita nggak usah masukin. Itu karena kan kita mau nyarinya ini ya, kecepatannya Bima kan ya. Kamu lihat nih ada yang sama kan? Nah, semua ruas kita bagi M. Jadi nanti M-nya habis semua gitu ya. Jadi kamu tinggal hitung yang diperlukan. Jadi di sini nanti peramaannya menjadi GHA, ini udah jadi 0 sama dengan GHB ditambah setengah PB kuadrat. Tinggal masukin ya, G-nya 10, HA ketinggian di titik A. Dari atas sampai ke bawah, ini adalah 6 meter, sama dengan G-nya 10, HB ketinggian dari awal, dari titik B sampai ke permukaan tanah, yaitu 1, tambah setengah PB kuadrat. Nah ini pindahin ke ruas kiri ya. Ini jadinya 6 kali 10, 60. Ini pindah jadi minus, 10 kali 1 minus 10 sama dengan setengah PB kuadrat. 60 kurang 10, 50 sama dengan setengah PB kuadrat. Nah ini duanya kaliin ke sebelah. Ini jadinya 50 kali 2, 100 sama dengan PB kuadrat. Biar kuadratnya hilang, ya jadi akar ya. 100 sama dengan PB. Maka PB sama dengan akar 100 berapa bro? 10 meter per second. Udah deh selesai. Gampang kan ya? Nanti mungkin kamu bisa compare menggunakan rumus-rumus yang ada di gerak vertikal. Nih saya tulisin deh. A itu sama dengan V0 T tambah setengah GT kuadrat. Kemudian VT sama dengan V0 plus GT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini buat compare jawaban aja ya. Nah, untuk pakai rumus yang mana nanti kamu pilih sendiri. Saya udah tahu sih ya, nanti pakai rumus yang ini. Hanya itu adalah jarak yang ditempuh dari awal sampai akhir. Atau kita coba aja deh, langsung aja ya. Jadi kecepatan akhirnya kan tadi dia harus 0. Kemudian kecepatan awalnya yang kita cari, ini kecepatan awal kita simbolkan sebagai VB, ditambah 2 kali, karena ke atas G-nya min 10. Kemudian jarak yang ditempuh dari 1 meter ke 6 meter berarti 5 meter aja kan. Tuh, jadi di sini PB kuadrat ini 0 ya, sama dengan min 100, jadinya PB kuadrat sama dengan 100, PB sama dengan 10 meter per second. Jadi cara compare jawabannya gitu ya. Jawabannya sama. Oke, kalau gitu semoga teman-teman paham. Dan video kita sampai sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga sukses dan lancar ujian. Bye guys.